Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini di hari pertama tahun 2023? Sebagian saya pantau ada yang udaranya cerah ya, tapi sebagian masih hujan, ada yang hujan deras dan hujan gerimis. Tapi tentu saja seperti biasa di awal tahun ini saya mencoba mengajak Anda untuk menyusun agenda apa yang akan kita lakukan pada sepanjang tahun 2023 ini nanti, resolusi apa yang bisa kita lakukan sehingga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin ya. Karena kan memang kalau kita harus selalu membuat perbaikan dari tahun ke tahun. Tapi tentu saja jangan lupa tetap melakukan evaluasi apa yang terjadi sepanjang tahun lalu. Tahun 2022 yang tidak terasa juga kita jalani bersama ya. Tahun-tahun di akhir era pandemi setelah dunia dan negara kita dilanda pandemi selama 3 tahun terakhir ini. Kalau saya mencatatkan di Indonesia ini dimulai pada bulan Maret tahun 2020 dan diakhiri dengan berakhirnya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2022 kemarin ya. Saya memilih bulan Maret 2020 sebagai awal pandemi karena pada bulan itu, tepatnya tanggal 2 Maret, itu ada seorang warga di Depok, Jawa Barat, itu secara resmi dinyatakan sebagai suspek number one ya, sebagai pengidap virus COVID-19 pertama di Indonesia. Setelah itu pemerintah kan setelah melalui perdebatan tarik ulur berbagai kebijakan akhirnya menerapkan kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar PSBB itu pada tanggal 15 April 2020. Ini katanya sebagai upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19. Setelah itu diganti dengan PPKM tanggal 11 Januari 2021. Saya agak lupa apa PPKM ini atau apa pembatasan perjalanan dan kegiatan masyarakat ya yang diterapkan dengan variasi di berbagai level. Berbagai istilah yang ini tidak dikenal dalam undang-undang kekarantinaan. Sebenarnya kita kalau dalam situasi begini kita sudah punya undang-undang namanya undang-undang kekarantinaan yang pada waktu itu kelihatannya pemerintah menghindari menggunakan undang-undang kekarantinaan ini karena menurut para sejumlah pakar kebijakan publik, pengamat kebijakan publik, ini sebagai upaya pemerintah untuk menghindari konsekuensi dari kebijakan yang diatur dalam undang-undang kekarantinaan. Sebab dengan penerapan undang-undang kekarantinaan itu ada konsekuensi budget bagi suatu daerah atau wilayah yang dikarantina. Ini bukan hanya manusianya saja yang harus ditanggung oleh pemerintah, tapi termasuk binatang ternak yang di wilayah karantina itu harus ditanggung pemerintah. Karena itu pemerintah kemudian tidak mau menggunakan undang-undang kekarantinaan, tapi menggunakan tadi itu PSBB, PPKM, dan macam-macam lah ya. Sementara kan kalau pada PSBB dan PPKM itu tidak ada konsekuensi apapun bagi pemerintah. Pokoknya tinggal bikin aturan soal kemudian ada konsekuensi pada warga setempat, yaitu jadi tanggung jawab masing-masing. Benar sih pemerintah di beberapa tempat itu memberikan bantuan terutama untuk keluarga-keluarga yang dianggap tidak mampu, keluarga prasejahtera. Tapi kalau dalam undang-undang kekarantinaan itu nggak pandang bulu ya, semua yang di wilayah karantina itu harus dibantu oleh pemerintah termasuk binatang ternaknya ya. Ini yang kelihatannya waktu itu dihindari oleh pemerintah. Mengapa kemudian terjadi tarik ulur soal kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Era pandemi ini penting kita bahas karena secara khusus ini untuk memahami bagaimana cara rezim pemerintahan Jokowi ini mengendalikan negara dan bagaimana kita memprediksi ke depan sampai setidaknya tahun 2024 nanti ya, di mana seharusnya era pemerintahan Jokowi itu berakhir karena sudah memasuki periode kedua 5 tahun pemerintahannya. Pertama, ini tampak sekali rezim Jokowi ini memanfaatkan COVID untuk menjustifikasi kegagalannya dalam mengelola ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat cengkraman dalam kekuasaan. Saya menyebutnya ini di Indonesia ini kalau di mana-mana kan bahwa pandemi itu menyebabkan korban di dalam masyarakat. Tapi di Indonesia pandemi ini virus corona ini selalu sebagai pelaku yang menyengsarakan rakyat, tapi sekaligus juga korban karena pemerintah selalu menyalahkan pandemi terhadap berbagai
keburukan pengelolaan ekonomi, misalnya ekonomi kita yang memburuk itu disalahkan karena corona, padahal jauh sebelum corona sendiri juga pengelolaan ekonomi kita sudah buruk ya. Pada era pandemi inilah lahir peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk menangani pandemi corona COVID-19. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Dan dengan undang-undang ini itu menjadikan pemerintah Jokowi itu punya kekuasaan yang absolut karena dapat menentukan APBN hanya melalui peraturan presiden. Padahal biasanya kalau untuk membuat APBN itu harus dengan persetujuan dari DPR. Nah, kewenangan DPR ini di-bypass dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 ini. Jadi kan kita tahu bahwa DPR itu punya tiga fungsi penting, punya hak penting, yakni hak budget, hak kontrol, dan kemudian juga hak membentuk undang-undang. Ya, ini ada tiga hak itu tadi ya. Dengan undang-undang corona, DPR dibuat menjadi macan ompong dari tiga peran utama tadi, DPR, yakni hak tadi membuat undang-undang, hak budget, dan hak kontrol. Yang tersisa itu hanya hak membuat undang-undang. Itu pun sebenarnya masih sering juga bisa di-bypass lagi dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Praktis DPR itu betul-betul sekarang ini menjadi stempel pemerintah. Apalagi bersamaan dengan itu, pemerintah terus berupaya memperbesar dan membuat gemuk koalisi pemerintah. Langkah terakhir dengan yang kita tahu kalau dalam upaya mempergemuk ini adalah menarik Partai Amanat Nasional di pemerintahan. Maka total jumlah koalisi pendukung pemerintah di DPR itu mencapai 81,9%. Ini tinggal tersisa PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Dengan penguasaan di parlemen yang sangat dominan tadi, itu praktis semua keinginan pemerintah dalam pembentukan undang-undang itu disetujui oleh DPR. Kendati rakyat menentangnya, nggak peduli, DPR pasti akan stempel apapun maunya pemerintah. Yang paling fenomenal tentu saja adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau kita kenal sebagai dengan nama Omnibus Law. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini disahkan pada tanggal 2 November 2020 di tengah aksi unjuk rasa massa besar-besaran di berbagai kota. Itu saya kira skalanya paling masif ya sepanjang era sejarah modern Indonesia itu. Namanya unjuk rasa terjadi di berbagai kota dan dengan berbagai elemen masyarakat, bahkan termasuk anak-anak STM ya turun ke jalan. Tapi pemerintah tidak peduli. Undang-undang Omnibus Law Ciptaker ini jadi tetap disahkan oleh pemerintah. Sebelum itu DPR itu juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba atau mineral dan batu bara. Undang-undang ini juga sangat kontroversial dan digugat berkali-kali di Mahkamah Konstitusi karena dianggap sangat berpihak dan menguntungkan dunia usaha, terutama kroni-kroni dari penguasa. Kepentingan rakyat setempat dan kelestarian lingkungan diabaikan. Semua dikeruk demi keuntungan oligarki yang berada di seputar kekuasaan. Pada masa pandemi ini juga lahir Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 1 September 2020 yang memperpanjang usia pensiun Hakim Agung itu menjadi 70 tahun dari sebelumnya 60 tahun. Ketentuan ini dinilai semacam barter politik antara pemerintah dan hakim di Mahkamah Konstitusi karena ada hakim yang bisa sampai menjabat selama 15 tahun. Dan terbukti memang kemudian MK sudah menjadi semacam penjaga pemerintah, the guardian of government. Karena bukan lagi menjadi penjaga konstitusi. Berbagai undang-undang yang digugat dan itu berpotensi merugikan pemerintah itu mentah di tangan hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira yang paling kontroversial adalah soal gugatan presidensial threshold 20% yang selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau perorangan individu yang mengajukan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak punya legal standing. Padahal kan sebenarnya soal memilih dan dipilih itu seperti dua koin mata uang yang sama. Kenapa yang punya legal standing hanya partai politik yang dipilih oleh rakyat? Nah, tetapi ketika kemudian ada partai politik yang mengajukan gugatan, nah dan dia punya legal standing, tapi kemudian ditolak dengan alasan ini open legal policy. Artinya kan mereka ini partai politik ini pembuat undang-undang
ya jangan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dong, bicarakan secara internal di DPR, dan mereka kemudian merevisi atau membuat undang-undang baru. Tapi pada poin pokoknya selalu dari berbagai celah tidak ada peluang buat kita untuk menggugat presidensial threshold 20%. Padahal kita tahu bahwa presidensial threshold 20% ini adalah salah satu desain kecurangan politik yang dirancang oleh pemerintah untuk membatasi agar tidak muncul calon-calon oposisi di luar pemerintah. Tadi yang saya sebut, parlemennya dikuasai 81,9%, berarti sisanya tinggal 18,1%, ya tidak ada peluang dari oposisi untuk mencalonkan presidennya. Semua itu nanti yang bisa mengajukan hanya partai pengusung pemerintah. Kalau toh nanti muncul dua pasang capres, ya pasti yang satunya adalah calon boneka. Itu kira-kira kenapa kemudian PT 20% ini selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi ya undang-undang kontroversial lainnya. Kalau kita mundur sebelum pandemi, itu ada revisi Undang-Undang KPK. Ini juga nggak kalah hebohnya ya, karena dengan revisi undang-undang yang baru ini, kemudian KPK dibuat semacam macan ompong, dan kemudian dia bagian dari eksekutif. Kalau selama ini kan dia itu berdiri sendiri ya, tidak bisa dikontrol oleh presiden. Dan bersamaan dengan undang-undang KPK yang baru itu kemudian dilakukan pembersihan. Banyak sekali para penyidik KPK yang dianggap sangat idealis dan selama ini menyebabkan terjadinya banyak sekali OTT itu kemudian disingkirkan dengan cara pada waktu itu melalui tes seleksi ya, wawasan kebangsaan gitu, yang sebenarnya didesain memang sekedar untuk menyingkirkan mereka saja, jadi justifikasi untuk menyingkirkan mereka saja. Dan kita tahu kemudian KPK sekarang sudah menjadi semacam alat dari kekuasaan. Setelah itu yang terbaru itu tentu saja ini adalah kita pasti soroti kitab undang-undang hukum pidana, yang ini juga mendapat protes berbagai kalangan termasuk dari kalangan media, karena ini sangat-sangat merugikan dan mengkhawatirkan bagi para insan pers dan insan media ya, karena dengan undang-undang KUH pidana ini sikap kritis kita itu bisa membuat apa ya, posisi kita satu kaki di dunia luar, satu kaki di bui kan gitu dah. Dan ini undang-undang KUH pidana ini bukan hanya dampaknya buruk kepada kalangan media, tapi hampir semua elemen masyarakat itu bisa terkena. Makanya tagline-nya pada waktu itu para aktivis menolaknya dengan semua bisa kena. Dan ini memperburuk kehidupan demokrasi kita. Kemudian pemerintah ini menutup akhir tahun ini juga dengan aksi yang sangat buruk bagi sistem berpraktek negara hukum, yakni menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Omnibus Law. Sebelumnya kan ketika digugat di Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi itu lumayan lama buat terobosan. Mereka menyatakan bahwa Omnibus Law ini inkonstitusional bersyarat itu selama 2 tahun gitu ya. Jadi artinya harus ada yang direvisi dan diperbaiki. Jadi bayangkan MK yang selama ini menjadi penghalang kehendak rakyat, yang selalu menolak berbagai gugatan terhadap undang-undang pemerintah, kali ini sedikit saya sebutnya berpihak kepada rakyat, tapi bisa langsung diterpedo oleh pemerintah lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini betul-betul sudah praktek yang sangat buruk. Jadi mau dari cara apapun pemerintah itu tetap punya kuasa. Lalu MK kita selalu ditolak, tapi begitu diberi celah sedikit oleh MK, kemudian diterpedo dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan ini pasti dipastikan dalam waktu dekat akan segera disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Anda masih mau melakukan gugatan judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi? Saya kira itu hanya akan buang-buang waktu saja. Pemerintah itu kita juga sudah tahu, pemerintah sudah mengajukan revisi Undang-Undang IKN yang baru. Ya ini Undang-Undang IKN ini kan berumur 1 tahun gitu, dan akan dibuat revisi yang lebih mengakomodir kepentingan investor. Dan ini sudah dipastikan bahwa DPR juga akan menyetujuinya. Nah, tadi kita bicara dari sisi hukum. Kedua ini kita bicara dari soal politik ya. Ada upaya secara sistematis dari pemerintah Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya. Saya membaginya dalam episode 2 episode ya. Episode pertama itu pada bulan Februari, seingat saya tahun ini ya, tahun ini yang pada waktu itu dengan upaya memperpanjang masa jabatan, atau waktu itu juga ada waktu itu ada isu 3 periode ya, yang kemudian berantakan ini karena ditolak oleh partai-partai pengusung pemerintah termasuk PDIP. Kenapa saya selalu memberi garis tebal pada PDIP ini? Karena
kelihatannya memang PDIP pada waktu itu menjadi batu sandung atau batu penghalang atau pintu yang kemudian menutup portal dari MPR untuk melakukan amandemen, sehingga tidak dimungkinkan Jokowi itu memperpanjang masa jabatannya melalui 3 periode ya, melalui amandemen di MPR. Pada waktu itu PDIP menyatakan menarik diri dari upaya amandemen Undang-Undang Dasar 45 karena dia berusaha memasukkan PPHN, ya ini semacam GBHN atau pokok-pokok panduan haluan negara. Jadi semacam GBHN pada masa Orde Baru dulu ya. PDIP tidak hanya menghalangi upaya upaya Jokowi memperpanjang 3 periode ini, bahkan PDIP itu lewat Kejaksaan Agung itu melakukan manuver mengamputasi pembiayaan kampanye 3 periode dengan menangkap para pelaku mafia sawit. Soal adanya bahwa kampanye 3 periode itu dibiayai dari mafia sawit ini kan diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Nah, ini akibat dari mafia sawit ini kita tahu bahwa terjadi kenaikan harga minyak goreng di mana-mana dan kemudian antrian panjang juga di mana-mana, emak-emak semua turun ke jalan gitu. Dan akhirnya toh kampanye ini reda juga ya setelah kemudian harga minyak sawit kemudian turun dan kemudian isu 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan itu reda. Tetapi sekarang ini isu memperpanjang masa jabatan itu kembali muncul. Ini kalau sebelumnya yang melakukan operasi itu adalah ketua-ketua umum partai yang dimulai dengan PKB, Golkar dan PAN. Sekarang yang melakukan adalah oleh pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Ini yang pertama menyuarakan adalah Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang waktu itu dia berdalih bahwa ini untuk kepentingan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pak Jokowi harus diperpanjang masa jabatannya. Kita ingat pada waktu itu bagaimana Lanyala Mataliti berargumentasi bahwa untuk melakukan amandemen itu ya Pak Jokowi itu harus diperpanjang masa jabatannya bisa 2 atau 3 tahun. Dan setelah itu nanti menyerahkan jabatannya setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian Presiden bisa dipilih melalui DPR, melalui MPR maksud saya. Dan setelah Lanyala Mataliti yang diprotes keras dari berbagai kalangan, kemudian muncul juga pernyataan dari Ketua MPR Bambang Susatyo yang waktu itu dia argumennya karena kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi tinggi, apakah itu tidak menjadi semacam dasar untuk memperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi. Kira-kira begitulah. Dan ketika diserang dari berbagai kalangan juga pada waktu itu Bambang Susatyo menyatakan bahwa itu kan dia hanya ngajak mikir saja. Tetapi kita melihat bahwa dengan munculnya, dengan turun gunungnya para pimpinan lembaga tinggi negara ini, khususnya MPR ini, kali ini upaya untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu betul-betul serius ya. Operasinya sedang berlangsung. Saya mendengar ada sejumlah orang-orang dekat dari Pak Jokowi yang sekarang ini yang jadi penasihat Pak Jokowi yang keliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan ini ya. Di sisi lain itu ada juga upaya dari parpol lama terutama PDIP untuk menjadikan semacam partai tunggal, dimulai dengan pengurangan jumlah partai politik. Ini kan kita bisa melihat di gerakan-gerakan misalnya seperti juga diungkapkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa partai-partai lama ini tidak mau diverifikasi. Jadi mereka hanya disyaratkan hanya partai lama yang tidak lolos parlemen saja yang diverifikasi. Sementara partai lama yang sekarang di parlemen tidak perlu lagi diverifikasi. Padahal sebenarnya partai-partai lama itu pun kalau diverifikasi ulang oleh KPU, banyak di antara mereka yang juga tidak memenuhi syarat gitu ya. Itu satu. Yang kedua, partai-partai politik ini dimotori lagi oleh PDIP itu tidak mau ganti nomor. Jadi mereka maunya tetap menggunakan nomor lama di PDIP, jadi tetap menggunakan nomor 3. Anda pasti bertanya apa sih pentingnya nomor ini penting karena ini berkaitan juga dengan dengan sosialisasi terhadap publik. Dengan tidak mengganti nomor itu kan gak mudah buat publik untuk merecall nomor-nomor partai lama. Di samping itu dengan mereka yang dapat nomor-nomor cantik, nomor kecil itu nanti di dalam kertas suara mereka itu berada di halaman pertama kertas suara gitu ya. Kalau kertas suara dibuka-buka kan itu ada beberapa lipatan. Nah, partai-partai lama ini tetap ada di lipatan pertama, dan buat masyarakat yang belum literasinya belum terdidik, mereka biasanya mungkin hanya akan memilih di antara nomor-nomor yang ada lipatan pertama. Mereka tidak mau repot sampai membuka-buka lembaran berikutnya gitu. Dan kemudian yang terbaru adalah
mereka ini dengan dimotori oleh PDIP lagi itu minta kembali ke sistem proporsional tertutup ya. Memang benar yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu adalah kader dari PDIP dan bukan kader, maksud saya ada pengurus cabang PDIP dan juga ada disebut namanya kader Nasdem dan perorangan. Tetapi kita belakangan tahu bahwa Nasdem menolak dan dia menyatakan bahwa itu bukan atas nama partai. Kalau PDIP jelas, karena seperti dinyatakan oleh Sekjen Hasto Kristianto, mereka ingin kembali ke proporsional tertutup. Dan kelihatannya ini semuanya bakal gol, karena dengan dinyatakan oleh Hasyim Asyari tadi, orang menduga-duga, mengapa ya Ketua KPU Hasyim Asyari kok malah berbicara tentang proses gugatan di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi maksud saya. Padahal kan tugasnya harusnya dia jalan saja. Bagaimanapun nanti keputusan Mahkamah Konstitusi itu bukan urusan dari KPU, tetapi dengan pernyataan Hasyim Asyari tadi itu semacam signal atau semacam pertanda bahwa kita akan kembali ke proporsional tertutup. Dan saya cenderung sepakat dengan dugaan dari Hasyim Asyari karena selama ini kan Mahkamah Konstitusi itu memang selalu menjadi semacam justifikasi dari berbagai kebijakan-kebijakan kepentingan dari penguasa. Dan kali ini kan yang mengajukan adalah yang menginginkan PDIP dan tidak ada kepentingan Pak Jokowi di situ. Jadi ya ini semacam trade off lah kalau Pak. Mudah-mudahan saja dengan digolkannya sistem proporsional tertutup maka kemudian PDIP dalam hal ini Ibu Megawati berkenan itu untuk memperpanjang jabatan Pak Jokowi. Kira-kira ada trade off semacam itu ya. Ketiga, dari sisi ekonomi, utang pemerintah itu terus membengkak ya. Akhir November tahun ini saja, tahun lalu maksud saya, lupa saya, ini sudah tahun 2023 ya. Akhir November tahun 2022, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah itu tembus di atas 7.000 triliun ya, 7.554,2 triliun. Yani dan akhir pemerintahan Jokowi itu diprediksi, ini akhir masa jabatan kedua maksud saya ya, itu tembus 10 sampai 11 triliun. Bahkan ada beberapa utang yang jatuh temponya itu sampai 50 tahun. Artinya dipastikan nanti anak cucu kita sampai 50 tahun ke depan yang akan membayar utang yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi tadi. Jadi kalau kita melihat ke depan, tahun 2023 ini tahun penuh kecemasan karena adanya pemburukan dan pembusukan dalam berbagai sektor kehidupan kita bernegara, khususnya dalam politik, ya, politik pemerintahan tentu saja ya. Walaupun tentu saja kita harus tetap menyimpan harapan. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, jangan cuma berharap. Kita harus bertindak. Setidaknya jangan diam, speak up. Mari kita prediksi apa yang akan terjadi pada tahun 2023. Pertama, perpanjangan jabatan itu kalau semuanya mulus itu akan dideklarasikan pada tahun 2023 ini. Tergantung bagaimana kesepakatan saja ya. Ini apakah awal-awal semester ini atau pada nanti menjelang akhir tahun 2023 dan menjelang tahun 2024 gitu ya. Tinggal bagaimana meyakinkan para partai pengusung pemerintah terutama PDIP. Ini tinggal hitung-hitungannya siapa dapat apa. Kalau begitu cocok ya saya kira semua jalan terus. Menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan di mana dia di berbagai daerah disambut dengan sangat masif, itu justru bisa menjadi modal yang bagus bagi pemerintahan Jokowi. Anies bisa dijadikan musuh bersama. Dan artinya begini, bagaimana fenomena Anies di lapangan kalau kalian semua masih ngotot dilaksanakan pemilu, pasti semua akan kalah dengan Anies Baswedan. Mau siapa? Mau sebut Ganjar Pranowo, mau sebut Prabowo, mau sebut apalagi kemudian Puan Maharani, dipastikan kalah dengan Anies Baswedan. Dan ngapain kalau nanti pasti kalah? Kenapa enggak kita tunda saja pemilunya dan kita bagi-bagi, kita bagi atur lah. Anda dapat apa ini? Siapa? Saya kira saya kira itu bisa sangat terjadi. Dan jalan utamanya kalau ya saya kira dengan skenario ini adalah pasti PDIP. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena kalau kita lihat betapa kekehnya Bu Megawati pada waktu episode pertama perpanjangan masa jabatan menolak itu ya, sampai ditutup grendelnya, pakai gembok lagi dia pintu amandemen di MPR itu. Dan itu selain itu track record Bu Megawati yang sejak sepanjang Orde Baru ini kan kita kenal sebagai politisi yang sangat kukuh pada pendirian dan menolak kompromi.
Nah, saya sih menduga sampai sejauh ini, meskipun ditawari bermacam-macam hal yang menggiurkan, Ibu Megawati akan tetap menolak. Dan kalau Ibu Megawati menolak, itu dipastikan akan gagal rencana perpanjangan masa jabatannya. Kalau bagaimana dengan Gerindra? Saya kira kalau Gerindra ini aturable lah. Seperti halnya kita tahu kan Pak Prabowo masuk kabinet itu, bayangkan dulu beliau itu jadi saingannya Pak Jokowi saja, beliau itu bersedia masuk kabinet ya, dan ya, ada satu video yang sekarang viral di berbagai media sosial, bagaimana Pak Jokowi waktu maksud saya Pak Prabowo digoreng oleh MH Ainun Najib di forum Maiyah. Pada waktu itu dia mengakui bahwa ya saya memang calon presiden, tapi kan saya sekarang jadi Menteri Pertahanan, lumayan kata Pak Prabowo. Nah, kalau sekarang dia tidak perlu lagi, misalnya ditawari, dia tidak perlu lagi mengeluarkan dana besar dalam pilpres, karena nanti juga toh kalau dia maju dalam pilpres dipastikan dia kalah melawan Anies Baswedan. Kenapa nggak dari sekarang saja dia tidak usah maju dan diperpanjang masa jabatan Pak Jokowi, dan Pak Prabowo tetap masuk dalam kabinet, jadi aman. Itu saya kira masih bisa aturable. Kedua, kalau Jokowi gagal, ini gagal karena diganjal oleh PDIP, maka dia akan berusaha keras menjadikan proksinya, yakni Ganjar Pranowo sebagai presiden. Dan soal ini kan sudah ada bocoran dari Ketua KPU Hasyim Asyari, yang seperti bagaimana dibocorkan oleh Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaini, yang menyatakan bahwa KPU itu sudah didesain untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nanti. Tapi sekali lagi, ini saya sih yakin bahwa ini juga ganjalannya Ibu Megawati, dengan catatan kalau Ganjar Pranowo itu tetap maju menjadi calon presiden tanpa didukung oleh PDIP, saya kira masih sangat berat ya dia untuk menang Pilpres. Walaupun kita tahu bahwa dengan instrumen kekuasaan yang ada sekarang, itu mulai dari polisi, TNI, bahkan kemudian kepala-kepala daerah yang di yang diangkat oleh Presiden Jokowi ini bisa menjadi mesin politik yang luar biasa gitu ya. Walaupun diganjal oleh PDIP, mungkin masih bisa Ganjar Pranowo memenangkan Pilpres. Nah, agar mulus, tapi skenario itu kan skenario yang sangat berat ya, masih belum bisa dipastikan gitu, masih ada kemungkinan masih bisa dikalahkan oleh Anies Baswedan, dan agar mulus makanya Anies Baswedan harus dihalangi bagaimanapun caranya. Pertama yang jelas waktu itu kan seperti bocoran Tempo itu, Firly masih terus berusaha untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Itu yang pertama waktu itu, dan kemudian dioperasi diintercept oleh Nasdem dengan mencalonkan Anies Baswedan, deklarasi calon Anies Baswedan. Tapi sekarang ternyata setelah dideklarasikan masih terus ada upaya Firly untuk melakukan itu. Ketiga, ini ada yang tadi kita sudah singgung, yakni pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Yang bertahan nantinya hanya partai-partai lama, dan partai-partai baru itu kecil peluangnya untuk memenangkan pemilu. Dan lama-lama itu terjadi perampingan partai politik dan menuju partai tunggal, seperti di negara komunis. Ini sebenarnya sudah lama diingatkan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Dan kita juga kemarin menyimak bagaimana Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keras upaya untuk mengembalikan ke sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, karena dia juga menyebut ini lama-lama meniru apa yang terjadi di negara-negara komunis. Yang keempat, ini pada tahun 2023 ini dipastikan negara makin represif. Ada pemerintah sudah punya berbagai instrumen, yang ada undang-undang UU ITE, kemudian sekarang ada instrumen baru lagi KUH pidana. Walaupun KUH pidana ini katanya akan ada semacam masa sosialisasi atau adaptasi 2-3 tahun. Dan juga yang saya sebut tadi termasuk penguasaan instrumen negara, mulai dari jabatan penting di Kepolisian RI dan TNI, dan juga nanti terutama kepala daerah yang ditunjuk. Ada 272 kepala daerah pada tahun 2023 nanti, antara 2022 dan 2023 itu total 272 kepala daerah terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, plus lagi ini ada 4 gubernur di wilayah pemekaran Papua. Jadi betul-betul semua sudah dikuasai. Anda tahu berapa jumlah kota dan kabupaten di Indonesia itu? Seingat saya ada 514. Jadi kalau ada sekitar lebih dari 260 wali kota dan bupati yang ditunjuk oleh pemerintah, ya mereka ini pasti akan tunduk dan patuh apapun kemauan dan menjalankan semua instruksi dari
pemerintah pusat. Yang kelima, masyarakat itu akan semakin terbelah. Ya, civil society juga selama ini terbelah. Ini pendukung Anies Baswedan yang kecewa, yang jumlahnya pasti sangat lebih besar dibandingkan pendukung Jokowi, yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendukung Prabowo. Ini akan membentuk lagi perlawanan baru. Seperti halnya juga para pendukung Prabowo yang kecewa. Jadi kita akan terus masuk dalam pembelahan dan itu semakin parah. Dan dengan rezim terus berlanjut, saya kira peran buzzer juga akan kembali semakin besar lagi. Anda tentu bertanya pada saya, kenapa kok semua prediksinya seperti apa, mengkhawatirkan, mencemaskan? Apakah tidak ada harapan? Saya mesti dengan tegas menyatakan itulah kondisi sesungguhnya, tetapi bukan tidak punya harapan. Tentu saja selalu kita harus yakin, optimis, kita masih punya harapan. Selama kita punya kemauan, pasti kita punya jalan. Seperti pernah diucapkan oleh Ketua DPR Amerika Serikat, John Boehner, ya ini tahun 2011. Ya. Dia menyatakan bahwa if there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. So, jangan pernah putus asa dan pantang menyerah. Di balik kesulitan, di situ ada kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Masih nggak mau percaya juga. Saya Sunarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.